Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Nur Afifa Oktaviana dan teman saya Ella Attaqi. Kami dari Informatika 2020 Universitas Al-Azhar Indonesia ingin mempresentasikan mengenai CMS dan contoh dari CMS. Yang pertama, kita akan membahas apa itu CMS. CMS atau disingkat dengan singkatan dari Content Management System adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Nah, untuk sistem manajemen konten memiliki dua elemen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama CDA atau Content Delivery Application, yang kedua CMA atau Content Management Application. Selanjutnya itu adalah fungsi CMS. Yang pertama, untuk mengelola dan mengembangkan konten secara fleksibel, mudah, dan cepat. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai konten yang dimuat dalam website tersebut. Yang ketiga, mampu untuk menjaga kualitas dari desain dan tampilan website. Yang keempat, memiliki fitur untuk hak akses sebagai administrator yang mengatur proses pengelolaan dan manajemen konten dalam website. Selanjutnya adalah contoh aplikasi Content Management System. Di sini kita memakai contohnya yaitu PrestaShop. PrestaShop, toko online CMS e-commerce. Salah satu CMS toko online open source berbasis PHP, MySQL, yang memungkinkan untuk membuat toko online modern secara gratis. Karena sifatnya yang open source, bisa juga kita otak-atik PrestaShop ini sebebas-bebasnya. Ada pula keunggulan dari produk PrestaShop ini, di mana yang pertama, produk dapat ditampilkan beserta deskripsinya. Yang kedua, informasi toko online dapat ditampilkan untuk pengunjung website kita. Yang ketiga, alamat lokasi toko online dapat ditampilkan melalui Google Maps dan menyematkannya di website. Yang keempat, konfigurasikan proses checkout barang. Yang kelima, dapat menampilkan detail pemesanan dan konsumen dapat melakukan konfirmasi atas pesanannya sebelum melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, ada kekurangan dari PrestaShop sendiri, yaitu yang pertama, halaman login admin yang susah ditemukan bagi pemula. Yang kedua, sulit mencari template keren yang tidak berbayar. Yang ketiga, back-end masih lambat untuk dikelola dan di-maintain. Yang keempat, belum tersedianya media untuk interaksi antara user, di mana user hanya bisa memberikan komen. Untuk selanjutnya, ada fitur-fitur dari PrestaShop. Yang pertama yaitu dashboard, katalog, pelanggan, penjualan, pembayaran, pengiriman, localization, reference, dan yang terakhir adalah administration. Fitur yang pertama yaitu dashboard. Dashboard adalah salah satu alat yang dapat mengontrol dan alat untuk membaca halaman sebuah situs, real-time user interface, menampilkan presentasi grafis status saat ini atau snapshot, dan sejarah tren indikator kinerja utama organisasi untuk mengaktifkan seketika dan informasi keputusan harus dibuat sekilas. Nah, inilah tampilan fitur dashboard pada PrestaShop. Fitur selanjutnya itu ada katalog. Pada katalog ini, kita bisa mempromosikan produk dan memajang aneka motif atau jenis produk yang disajikan. Dapat memproduksi barang dengan cepat untuk dijual secara online, dapat mengkonfigurasi produk tersebut. Selain itu, juga
kita dapat membuat paket produk untuk ditawarkan ke konsumen. Orang lain dapat mengunggah foto secara mandiri untuk menambah katalog produk. Ini adalah tampilan dari katalog pada PrestaShop. Selanjutnya ada fitur penjualan. Pada fitur ini, kita bisa mengatur orderan yang masuk ke keranjang apabila ingin mengatur diskon, stok barang, dan sebagainya. Maka disinilah tempatnya. Akan lebih baik jika bagian ini selalu dipantau agar tidak terjadi selisih stok barang yang ada. Nah, ini adalah tampilan dari fitur penjualan pada PrestaShop. Selanjutnya yaitu fitur pelanggan. Pada bagian ini bisa mengirim auto email ke pelanggan dan bisa membagi jenis pelanggan. Misalnya ada pelanggan encer dan grosir. Data ini juga bisa digunakan bila ingin mengirim promo atau iklan ke email semua pelanggan. Nah, pada bagian ini juga terdapat keranjang belanja dari order yang masuk. Inilah tampilan fitur pelanggan pada PrestaShop. Untuk selanjutnya yaitu fitur pembayaran. Nah, bagian ini menunjukkan proses pembayaran yang bisa dilakukan selain menggunakan kartu kredit dan transfer bank, juga bisa menyisipkan alat pembayaran lain yang bisa akses dengan mudah. Nah, misalnya pembayaran melalui tanda pos, aplikasi, dan lain sebagainya. Inilah tampilan fitur pembayaran pada PrestaShop. Selanjutnya ada fitur pengiriman. Pada bagian pengiriman ini, kita bisa menampilkan beberapa pembelian yang sudah masuk dalam proses pengiriman atau sudah selesai dikirim. Pelanggan juga sebaiknya memberikan informasi yang lengkap agar produk dapat terkirim dengan cepat dan tepat. Ini adalah tampilan dari fitur pengiriman pada PrestaShop. Selanjutnya ada localization. Localization ini digunakan untuk mengatur lokasi, bahasa, zona, negara, dan tempat tinggal atau alamat. Pada localization ini juga bahasa bisa diinstal tak terbatas, di mana sudah tersedia lebih dari 40 terjemahan bahasa. Dan sinkronisasi perubahan nilai tukar mata uang. Jadi localization ini seperti fitur filter. Untuk fitur selanjutnya yaitu preference. Di sini merupakan menu untuk pengaturan meliputi CMS, CEO, produk, customer, DEM, store kontak, dan lain sebagainya. DEM mudah dimodifikasi, add-on mudah untuk diinstal atau uninstall karena bersifat modular. Nah, untuk fitur yang terakhir yaitu administration. Menu administration dapat mengatur profil, hak akses, dan menu-menu yang disediakan di website. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.